adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana keadaan kita hari ini? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Nah, kita sudah melewati tahun 2022 dan kita memasuki minggu pertama di tahun 2023. Gimana teman-teman? Gimana perasaannya? Luar biasa. Oh iya, sukacita karena Tuhan tetap memelihara kehidupan kita semua. Oke, pada saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Ayo adik-adik, sikap berdoa yang benar bagaimana? Tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Bapa, dan juga berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam adik-adik. Semuanya. Siapa yang mau memuji Tuhan? Saya. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai. Semuanya bertepuk tangannya. Ayo, ayo. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Laskar Kristus. Siap. Sekali lagi, Laskar Kristus. Siap. Adik-adik, kita sebagai anak Tuhan harus saling mengasihi dan memiliki kasih. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi kita harus mengasihi satu sama lain tanpa terkecuali. Jadi kita akan nyanyi ya, KASIH. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi, KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada
kasih Yesus. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan membaca Mazmur 91 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia, dan dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari adik-adik semua, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kasih setiamu selalu baru bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang
ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sama-sama katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita pujikan dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sekali lagi katakan, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, terima kasih. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oke, shalom adik-adikku semuanya. Kalian tentunya masih hangat-hangatnya ya sekarang ya. Kita masih ada suasana Natal ya. Kemarin-kemarin kita Natal di gereja luar biasa ya. Di sekolah minggu juga lebih-lebih lagi kita bisa berbagi balon, bisa berbagi apa aja tentunya ya. Natal adalah sesuatu yang dinantikan lebih-lebih oleh adik-adikku. Tentunya adik-adikku baju barunya tentunya baru ya. Ada yang punya sepatu baru, kemudian baju baru, tas baru, dan wah, Natal ibaratkan ada sesuatu yang baru ya. Tentunya
kakak tidak mengurangi rasa hormat kakak kepada adik-adikku. Hari ini juga kakak masih bisa mengucapkan kan? Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kalian. Hebat ya. Oke, hari ini kita mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu ini. Ya, tentunya beberapa waktu yang lalu kalian oleh kakak-kakak yang ada di sekolah minggu ditanamkan bagaimana punya penuh perhatian, punya karakter penuh perhatian. Piye ya carane nggatekno wong iku? Ya, kalau kita sedang berbicara kepada papa atau mama, gimana ya caranya? Tentunya kemarin-kemarin kalian sudah diingatkan dan dididik seperti itu. Dan hari ini kita akan mulai dengan karakter baru atau I will baru. Namanya I will ketaatan. Nanti kalian di sekolah minggu tentunya akan diajari oleh kakak-kakak kalian bagaimana kita akan bernyanyi tentang ketaatan. Ya, namun ya sebelum kita mulai segala sesuatunya untuk firman Tuhan, tentunya kita harus berdoa. Ya, Bapa kami yang ada di surga, kami boleh bersyukur Engkau boleh datang kepada kami melalui Natal. Kami sudah boleh peringati dengan sukacita yang luar biasa. Bahkan kami boleh bersyukur di mana papa mama kami sudah belikan sesuatu yang baru. Terlebih lagi Bapak, hari ini kami boleh bersyukur Engkau memberikan hati kami yang baru untuk selalu bersemangat, bernyala-nyala memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, tiba saatnya kami akan dengar-dengaran firman Tuhan. Bapa, mampukan aku mengerti, mampukan aku memahami, sehingga aku boleh lakukan dalam hidup kami. Kalau kemarin kami belajar tentang penuh perhatian, saat ini Bapak, aku mau belajar tentang bagaimana aku harus taat. Berkati kami semuanya, supaya kami boleh dan bisa melakukan ketaatan ini dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Acara firman Tuhan hari ini kami siap dengar, sepenuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, semuanya katakan amin. Ya, berhubungan dengan ketaatan kita akan mau belajar daripada sebuah firman Tuhan. Ya, yuk adik-adikku siapin semuanya. Ya, yang di rumah ayo segera ambil Alkitabnya, atau kalau ada HP ya kita buka Alkitab dari HP kita, ya. Yuk, kita sama-sama buka 1 Petrus 2. Yuk, 1 Petrus 2 ayatnya yang pertama sampai ke 10. Ayat pertama, karena itu buanglah segala kejahatan. Nah, ini Tuhan enggak suka ternyata dengan kejahatan. Maka buanglah. Ya. Oke, segala tipu muslihat. Tipu-tipu, bohongin orang, bohongin papa mama. Nah, itu juga Tuhan gak suka. Dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Tuhan gak suka. Buanglah itu semuanya. Dan jadikanlah sama seperti bayi yang baru lahir, yang kemarin kita peringati kan, ya? Yaitu Tuhan Yesus yang selalu ingin akan air susu. Ya. Anak kecil tentunya senang dengan apa namanya air susu itu. Yang murni dan yang rohani, supaya oleh kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ya, tentunya kalau adik-adik pernah dengar cerita tentang kedatangan Tuhan Yesus, waktu kelahirannya pun ditolak oleh Raja Herodes waktu itu. Artinya mereka dibuang. Ya, tapi sekali lagi tapi dia dipilih oleh Allah. Dibuang manusia enggak popo, yang penting aku dipilih Allah. Nah, demikian ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Kamu, kita, ya aku, ya. Aku harus bisa dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, rumah doa, rumah Allah yang ada di dalam hati kita. Bagi suatu imamat yang kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang
karena Yesus Kristus telah berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini batu penjuru. Tapi siapa tadi? Yesus. Ya, Yesus sudah diletakkan sebagai batu penjuru yang mahal. Siapa yang percaya kepadanya tidak pernah dipermalukan. Ya, siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan pernah dipermalukan. Ayat 7. Karena itu bagi kamu kita ya, yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, maksud kakak, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi, nah ini ayat yang ke-9 ya. Tetapi kamulah bangsa yang dipilih. Katakan kepada diri kita sendiri, aku bangsa yang dipilih Allah. Ya, katakan sama-sama, 1, 2, 3. Aku bangsa yang dipilih Allah, ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu ya sebenarnya di firman, tapi ini kita. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Allah. Dia Allah, ya. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tentunya apa? Tuhan sudah memanggil kita dari sesuatu yang jahat. Ya. Tuhan memanggil. Sebenarnya, kakak sering bilang kepada kalian ya, yang berhak dan wajib disalib itu kita. Tapi karena kita berharga di mata Tuhan, maka Tuhan gantiin kita yang disalib. Itu kuncinya, ya. Sebenarnya kita yang harus disalib, tapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, karena kita sudah dipilih, maka Tuhan yang menggantikan itu. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu, saya, aku, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umatnya. Dulu kita kesana kemari, ya, kita sering berdosa, tapi sekarang kita adalah yang terpilih. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, katakan, aku bangsa pilihan. Nah, yuk kita sama-sama katakan, aku bangsa pilihan. Aku, sebut nama kalian coba. Aku Yosua, orang pilihan Tuhan. Aku Abigail, orang pilihan Tuhan. Ya, tentunya di situ Tuhan sudah mempertimbangkan kenapa dia pakai anak-anak ini. Ya, elektos dipilih bukan karena punya kelebihan harta, bukan karena kemampuan lebih, misalnya pinter, atau bukan karena koneksi orang tuanya, karena seorang pejabat, bukan. Ya, tetapi dipilih Allah karena kita disukai Allah. Ya. Kalau kita ilustrasi kakak tadi, kalau kita memilih tas, tentunya kita suka akan tas itu. Masa ana sing wong tuku tas, aku gak seneng tas iku jane. Tapi kenapa tak go mulih? Nah, iku wong gak ngerti ya. Tapi intinya kalau kita menyukai, dan itu tentunya itulah yang dipilih, ya. Oke. Dicintai dan berharga di mata Tuhan jadi kebanggaan kita, ya. Setiap orang percaya harus sadar bahwa ia adalah bangsa pilihan Tuhan. Elektos. Maaf. Elektos artinya imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Hal ini berbicara sebuah kerajaan yang disiapkan bagi kita semua, bagi orang-orang percaya. Seorang imam agung di tengah bumi ini sekaligus sebagai raja mulia yang memerintah di dalam kerajaannya, mengangkat status kita menjadi imamat yang rajani. Bahasa Inggrisnya adalah royal priesthood, artinya imam kerajaan.
memiliki panggilan yang terhormat yaitu sebagai imam di dalam kerajaan Allah. Oke, kakak mau jelasin di sini ya. Ya, yang namanya imam itu adalah pemimpin peribadahan. Ya, imam adalah memimpin ibadah itu mulai dari persembahan kepada Tuhan supaya persembahan itu bisa diterima Tuhan. Itu tugas imam. Maka kita ini sudah dipilih sebagai imamat yang rajani, imamat yang sekaligus raja, imam yang sekaligus pemimpin, imam yang membawa persembahan kepada Tuhan sekaligus kita akan sebagai rajanya. Itulah imamat yang rajani dan itulah kita. Tuhan sudah memilih adik-adikku. Tuhan gak memandang, oh adik-adikku itu bodoh, oh adik-adikku ini kurang itu, adik-adikku nakal. Enggak. Tuhan memilih adik-adikku. Ini semuanya karena Tuhan punya cinta, Tuhan punya suka, Tuhan punya sayang kepada adik-adikku. Maka adik-adikku dipercaya, dipilih menjadi imamat yang rajani. Kalian siap untuk menjadi pemimpin? Ayo, ada nggak yang siap untuk menjadi pemimpin? Besok minggu depan kita akan menjadi kesaksian teman-teman memimpin pujian, bisa nggak? Ayo. Tentunya kalau kalian sudah siap dan Tuhan akan pakai kalian menjadi imamat yang rajani. Itu yang pertama, kita dipilih Tuhan. Yang kedua, Tuhan punya tujuan daripada kalimat imamat yang rajani. Apa artinya? Tuhan punya sebuah rencana atau tujuan ketika kita diangkat, dipilih menjadi imamat yang rajani. Tidak ada alasan kita gagal karena ini. Atau adalah sebuah rencana atau kerinduan atau keinginan Tuhan agar setiap kita bisa menjadi imamat yang rajani. Kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Tidak ada alasan kita dipanggil Tuhan menolak. Apa tujuan imamat yang rajani? Sebelum kita bahas lebih jauh, tentunya ini. Tuhan itu sebenarnya punya rencana loh dalam hidup kita. Ya, siapa yang kita sangka? Pak Jokowi, ya misalnya kakak ambil contoh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu anak tukang kayu. Tapi kalau Tuhan punya rencana pada hidupnya Pak Jokowi bisa jadi seorang presiden. Ya, siapa lagi? Banyak lagi. Ya, orang-orang yang sudah terlempar, orang-orang yang sudah terbuang Tuhan angkat untuk menjadi pemimpin. Ya, dan itulah adik-adikku. Ya, saat ini adik-adikku boleh merasakan apabila ada sebuah rencana yang baik oleh Tuhan. Ya, ada sebuah kerinduan dan keinginan daripada Tuhan akan hidup kita. Ya, adik-adikku, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Tuhan punya kerinduan yang luar biasa untuk hidup kita. Kerinduan dan rencana Tuhan itu apa? Memberkati kita. Itu kuncinya. Ya, Tuhan sangat-sangat kepingin memberkati kita. Memberkati itu bisa materi, bisa pinter, bisa sehat, bisa semuanya. Ya, itu rencana dan kerinduan Tuhan. Sehingga jangan khawatir apabila suatu ketika, aduh aku kok seperti ini ya. Bukan. Ada sebuah rencana yang baik dalam hidup kita yang sudah Tuhan tentukan. Ya, tentunya kerinduan dan rencana sekaligus keinginan Tuhan yang terbaik untuk hidup kita. Berikutnya, tujuannya ialah supaya saudara atau kita menjadi orang yang luar biasa. Jadi, terang yang ajaib memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa. Artinya, yuk, imamat yang rajani tadi, artinya yang kedua ini adalah Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang luar biasa. Dengan apa, Kak? Kita bisa menjadi saksi Tuhan dengan kehidupan kita. Kita bisa menjadi saksi Tuhan dengan perilaku kita. Sehingga orang lain akan melihat, oh Yosua ini loh, Jeremy ini loh, hebat ini. Ini anak siapa sih? Oh, anaknya Pak Yohanes toh.
tentunya dia ke gereja. Nah, itu nama Tuhan dipermuliakan, ya. Tidak melihat, wih kok nakal mentunya siapa ini? Bukan seperti itu, tapi nama Tuhan dipermuliakan dengan kelakuan kita. Ya. Orang lihat kedahsyatan yang kita lakukan melalui Kristus sekalipun kita masih anak-anak. Kita mendoakan orang sakit dan orang itu sembuh. Kita ringan tangan menolong orang lain dan orang-orang tua, adik-adik kita, hormat dan taat, tidak pernah berkelahi. Nah, itulah yang diinginkan Tuhan. Ya, itulah orang melihat Tuhan di dalam diri adik-adik. Benar kan? Tadi kakak juga bilang apa? Kita ini saksinya Tuhan. Kita ini contohnya Tuhan. Tuhan itu kalau baik, tentunya kita sebagai contoh juga harus baik. Ya, nggak neko-neko, nggak nakal. Tuhan itu nggak nakal. Ya, sehingga apabila orang melihat kita, adik-adik, tentunya, ini loh orang Kristen yang hebat, yang nggak nakal, taat sama orang tua, pinter lagi, suka membantu lagi. Nah, itu nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Kita dalam memberitakan firman Tuhan, tentunya adik-adikku nggak bisa ya misalnya, weh orang-orang percayalah kepada Yesus sambil jalan-jalan. Oh, kita ditendang orang. Tapi kalau kita melakukan, weh ada ibu yang mau nyebrang jalan, ya ibu tak tonton ya bu ya. Oh, wah itu sudah dipandang sebuah kesaksian. Apalagi ada yang, waduh ini gimana ya? Kita tolong. Tentunya dengan itu kita akan menjadi sebuah kesaksian bagi mereka. Setiap memberitakan Injil dengan kesaksian itu, kita harus menyaksikan keajaiban Tuhan. Contoh, kalian bisa bersaksi. Kenapa Tuhan sembuhkan kalian? Kenapa Tuhan pilih kalian? Tentunya ini ada maksud Tuhan supaya kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang hebat. Ya. Adik-adik harus mengerti jika kita bisa menjadi anak-anak Tuhan karena Tuhan sudah memampukan. Jika adik-adik punya, kita juga karena kasih karunia Tuhan. Adik-adik pinter, itu karena Tuhan loh, bukan karena kita belajar. Berarti aku nggak perlu belajar? Bukan, ya. Kita harus tetap belajar, tapi otak kita, kepandaian kita, kesehatan kita Tuhan yang beri. Ya. Tuhan yang memampukan kita bisa menyerap ilmu itu, ya. Jika kita sadar bahwa jika kita mampu itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Jika kemudian adik-adik sukses itu juga bukan karena kepandaian adik-adik, tapi itu semuanya karena belas kasihan Tuhan, ya. Tetapi semua itu karena perkenanan Tuhan. Seperti tadi ya, kita dipilih karena kita disukai. Kita menjadi sukses karena kita disukai Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak sukses. Ya, gandeng apa? Runtutannya seperti itu, kita disukai, kita dipilih, kemudian kita dikasih berkat sukses. Itu rentetannya ya. Kalau kita nggak dipilih, tentunya kita nggak akan pernah sukses. Berusaha sekesel apapun nggak akan pernah sukses. Tapi kalau kita disukai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, jaminannya adalah sukses. Tentunya itu akan Tuhan nyatakan. Ya, oke. Sehingga yang wajib kita lakukan adalah menyaksikan keajaiban Tuhan, bukan kepandaian kita. Ya, kita bisa sukses seperti tadi ada kakak katakan, rentetannya adalah disukai, dipilih, dan dikasih sukses. Itu adalah sebuah kata yang saling bersinergi, saling berhubungan. Berarti kita sukses itu karena kita dipilih, bukan karena kita pandai. Ya, kita bisa dipilih karena kita disukai. Ya, itulah yang harus kita mengerti sehingga kita nggak punya kesombongan. Oh ini loh aku punya mobil, oh ini loh aku punya. No. Semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Ya, oke. Berikutnya, kakak lanjutin yang ke berapa ya? Tadi kedua, ketiga sudah ya. Ketiga tadi adalah kita harus memberitakan Injil. Kemudian ini,
Jika punya pemikiran seperti itu karena aku, maka kita tidak akan disukai Tuhan. Tetapi kalau kita berpikir kalau semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Kita sebagai orang yang rendah hati, kita akan disukai oleh manusia. Ya, jika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meninggikan Tuhan, maka percayalah, apa yang kita inginin atau keinginan adik-adik akan Tuhan jawab. Dan pasti adik-adik akan melihat dan mengalami banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup adik. Apa contohnya? Kita tekun di dalam doa. Kita tekun di dalam membaca firman Tuhan. Suatu ketika akan Tuhan ubahkan. Adik-adik akan menjadi juara-juara kelas. Adik-adik akan punya prestasi. Adik-adik akan punya banyak teman. Itu karena adik-adik berdoa. Ya, adik-adik taat kepada Tuhan. Adik-adik ke sekolah minggu, maka banyaklah teman. Ya, itulah yang boleh kakak bagi hari ini. Yang pertama, kita dipilih karena kita disukai Tuhan. Kemudian yang dua, sewaktu kita dipilih, kita harus menjadi saksi Tuhan. Oh, maaf, yang kedua, kita dipilih untuk menjadi raja. Kakak ulang lagi. Kita ini adalah orang-orang yang disukai Tuhan. Karena itu kita dipilih oleh Tuhan. Kita yang kedua, kita dipilih Tuhan untuk menjadi imamat yang rajani. Imamat yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, kalau kita menjadi imamat yang rajani, menjadi umat pilihan Allah, tentunya kita punya kewajiban untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Itu 3 hal ya. Oke, sebagai penutup. Imamat rajani berbicara 3 hal. Kita tidak boleh merasa terbuang karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, setiap langkah Tuhan mempunyai tujuan agar kita memberitakan Injil. Yang ketiga, imamat yang rajani itu berbicara kita menjadi imam atau pemimpin di tengah-tengah kelompok kita dalam hal rohani. Dan bahkan menjadi raja di kelompokmu sebagai pemimpin yang mempunyai otoritas atau kuasa memimpin. 3 hal ini ya. Kita tidak boleh merasa sebagai orang buangan, minder gitu ya. Bukan. Tuhan memilih kalian. Yang kedua, Tuhan punya rencana untuk memberitakan Injil dalam setiap langkah kita. Yang ketiga, kita dipilih untuk menjadi imamat yang rajani. Imam yang memimpin. Ya, adik-adik akan menjadi saksi Tuhan. Dulu tidak punya, sekarang punya. Dulu gelap, sekarang terang. Dulu berkekurangan, sekarang berkelebihan. Sekarang bisa memberi orang lain. Tuhan ingin adik-adik menjadi mercusuar atau menjadi teladan yang baik. Kalau adik-adik tahu talenta adik-adik, tentunya kita harus kembangkan talenta itu. Jangan sia-siakan. Karena talenta itu pemberian daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita adalah umat pilihan. Dengan apa kita memberikan kalau kita sudah dipilih. Ya, itulah adik-adikku yang boleh kakak bagi hari ini. Kiranya kita menjadi mengerti. Kita bukan anak buangan, tapi kita adalah anak pilihan. Sebagai anak pilihan, Tuhan punya rencana kita menjadi imamat yang rajani. Ya, sebagai imamat yang rajani, tentunya kita harus berbuat menjadi saksi Tuhan di muka bumi ini. Ya, yuk kita akan akhiri dengan membuka ayat hafalan kita. Wah, agak panjang, ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita baca saja dan kita ingat-ingat aja. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Udah ketemu? Yuk. Kita baca bersama alamatnya. 1, 2, 3. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ingat, kita
adalah dipilih karena kita disukai Tuhan. Yuk, kita katakan pada diri kita sendiri. Aku disukai Tuhan, maka aku dipilih Tuhan. Yuk, sekali lagi. Aku disukai Tuhan, maka aku dipilih Tuhan. Kiranya berkat ini menjadikan kekuatan adik-adikku untuk semakin luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kita akan tutup firman Tuhan ini, kita akan akhiri dengan berdoa. Tutup matanya semuanya yang ada di rumah ataupun di semana. Kita berdoa. Bapakku yang baik, kami boleh bersyukur Tuhan di mana Engkau sudah memilih kami untuk menjadi umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani. Bahkan melalui kami bisa menjadi saksi-saksi Tuhan melalui perbuatan kami, melalui lidah mulut kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami Tuhan untuk mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Diberkati kesehatan adik-adikku semuanya, diberkati sekolah adik-adikku semuanya, diberkati aspek hidupmu semuanya. Demikian juga Papa Mama, kiranya Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak, di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami serahkan adik-adikku untuk mampu melakukan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang layak menerima pujian dan sembah kami pada saat ini Tuhan akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berbau harum di hadapan Tuhan dan boleh memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Terpuji di Kau Bapa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, masih semangat? Masih. Oke, pada saat ini kita akan menyanyikan pujian sukacita kita lagi yang mengatakan dengar Dia panggil nama saya. Oke? Iya. Semuanya tepuk tangan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama Saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia
Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab ya ya, ku jawab ya, ya ya. Ku jawab ya, ya ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya ya. Ku jawab ya, ya ya. Ku jawab ya, ya ya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita akan tutup dengan doa berkat. Kita angkat tangan kita sama-sama tunduk kepala, kita tengadahkan kepala kita sambil kita angkat tangan kita. Kalau engkau benar-benar dan sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan engkau melakukannya dalam hidupmu, tentunya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kesehatan. Tuhan akan memberkati engkau dengan kepandaian. Tuhan akan menyertai setiap langkahmu. Tuhan bahkan akan memberkati apapun yang engkau lakukan. Bahkan engkau akan dibuat menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan selalu naik dan tidak turun. Engkau akan terus ditutup bungkus dengan kuat kuasa darah Tuhan. Sakit penyakit tidak ada pada engkau. Maka hari ini terimalah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Tuhan turun atas kalian semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.